Saudara-saudari, Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, di salah satu media online saya pernah membaca sebuah ungkapan yang menarik. Ungkapannya seperti ini: jangan sia-siakan apapun yang kamu miliki saat ini. Ingatlah, dahulu kamu pernah berharap dan dengan penuh perjuangan memilikinya. Konteks ungkapan ini mungkin berhubungan dengan perjuangan seseorang dalam mencintai, namun ternyata disia-siakan. Dan jika kita merenung lebih jauh ke tingkat hidup rohani kita harus mengakui bahwa kadang-kadang dalam hidup kita mudah sekali menyia-nyiakan sesuatu yang berharga yang telah kita terima dari Tuhan. Dan itulah yang kiranya ingin diungkapkan, digambarkan melalui bacaan-bacaan suci hari ini, terutama bacaan pertama dan bacaan Injil. Sorry, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk. Dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar kisah mengenai kebun anggur yang terletak di suatu lereng bukit yang subur. Kebun anggur. Pemilik kebun anggur itu pasti seorang yang hebat, seorang pencinta buah anggur. Kita dengar kisahnya dalam bacaan pertama tadi. Ia menanam anggur dengan sangat baik. Sebelum ia menanam, ia menyiapkan lahan, mencangkul tanah, menyingkirkan batu-batu. Lalu ia menanam bibit anggur yang unggul, bahkan super unggul. Lalu ia juga membuat menara jaga di tengah kebun itu untuk memudahkannya mengontrol seluruh kebun itu. Ia juga menggali lubang tempat memeras anggur. Singkat kata, pemilik kebun itu melakukan segala yang terbaik agar kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Dan semuanya itu dilakukan dengan penuh cinta. Maka masuk akal kalau kemudian pemilik kebun itu menanti dengan penuh harapan bahwa kebun anggur itu pada suatu saat akan menghasilkan anggur yang baik. Tetapi apa yang terjadi dikisahkan tadi? Ketika kemudian sang pemilik datang ke kebun anggurnya, apa yang dilihatnya, yang didapatinya justru bukan anggur yang baik, tetapi malah justru anggur masam. Dan pemilik itu pun menjadi sangat kecewa, dan saking kecewanya kemudian ia berencana ingin menebang pagar di sekeliling kebun itu, sehingga kemudian kebun itu dimakan habis oleh musuh-musuhnya. Cinta dan pengorbanan sang pemilik kebun itu terasa disia-siakan. Saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan kebun anggur dalam bacaan pertama ini? Menurut Nabi Yesaya, kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Dan kita juga menyanyikan dalam Mazmur Tanggapan tadi, referen Mazmur Tanggapan, kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Kebun anggur itu adalah gambaran orang-orang Israel yang telah menerima dan mengalami cinta dan pengorbanan Tuhan. Namun itu semua disia-siakan sehingga tidak berbuah dalam hidup mereka. Kebun anggur itu adalah gambaran tentang diri kita juga, yang sering menyia-nyiakan kasih karunia Allah, yang setiap hari, bahkan setiap saat dikasih oleh Tuhan, tetapi kita tidak membuahkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kita malah seperti kebun anggur dalam kisah bacaan pertama tadi, membuahkan buah masam, buah kelaliman, buah keonaran dan permusuhan. Di bagian terakhir dikatakan, yang dinantikan
oleh Tuhan adalah keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dan itulah yang terjadi pada umat Israel. Mengapa kita manusia suka menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Begitu mudah menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini pertanyaan renungan untuk kita. Mari kita belajar pada Bunda Maria yang sadar bahwa kasih karunia Allah melimpah atas dirinya dan tak pernah menyia-nyiakannya. Ketika malaikat Gabriel mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi Maria disapa sebagai yang berlimpah kasih karunia. Dan kita tahu, Maria tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Ia menerimanya dengan penuh syukur, menjadi seorang hamba Tuhan, dengan hanya mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan sepanjang hidupnya. Dan ia fokus, konsisten dengan tugas itu sebagai ibu Tuhan. Nah, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini juga kita mendengar kisah yang kurang lebih sama. Kisah mengenai kebun anggur. Dari tema hari ini lebih banyak kata-kata tentang kebun anggur. Tetapi fokus dalam bacaan Injil adalah pada para penggarapnya. Sebagian dari kita barangkali adalah petani, beberapa di antara kita atau keluarga kita barangkali mengerti dengan baik cara kerja bagaimana menggarap kebun. Fokus dalam Injil hari ini adalah para penggarapnya. Pemilik kebun anggur itu menyewakan kebun anggurnya kepada beberapa penggarap. Mereka dipercaya, mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus kebun anggur tuan mereka. Dan ketika tiba musim panen, sang pemilik pun mengirim hamba-hambanya untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya sesuai kesepakatan. Tetapi apa yang dialami oleh hamba-hamba utusan itu, mereka malah dipukul, dibunuh, sebagian lagi dilempari batu. Melihat itu pemilik kebun pun mengirim hamba-hamba lain yang lebih banyak lagi. Tetapi ternyata nasibnya sama saja, mereka pun dibunuh. Dan akhirnya pemilik itu pun mengutus anaknya sendiri, dengan anggapan bahwa anaknya itu pasti akan mereka segani dan mereka hormati. Ternyata sama saja, anak kandungnya pun mereka bunuh. Sangat mengerikan. Mengapa mereka melakukan itu? Rupanya para penggarap ini tidak puas dengan hanya menjadi penggarap di kebun anggur. Mereka tidak puas dengan bagian yang mereka peroleh. Mereka berambisi menjadi pemilik kebun. Mereka berambisi untuk menjadi pemilik kebun anggur itu. Dan demi semua itu, demi ambisi mereka, mereka tega membunuh sesama mereka. Itulah gambaran hidup kita manusia. Apakah ambisi manusia ini kemudian berhasil? Kita tahu dalam kisah tadi, ternyata tidak. Mereka tidak mendapatkan kebun anggur itu. Mereka malah dipecat oleh pemiliknya. Dan pemiliknya berkata, "Saya akan memberikan kebun anggurku kepada orang lain." Sesuatu yang sangat disayangkan. Karena kepercayaan pemilik kebun anggur telah disia-siakan, maka yang mereka peroleh pun adalah kesia-siaan. Mereka mendapat pekerjaan, memperoleh uang cukup, tetapi karena keserakahan dan ketamakan, dan demi memenuhi ambisi buta mereka, mereka malah membunuh sesama, bahkan membunuh impian mereka sendiri untuk hidup dalam kedamaian. Itulah sekali lagi gambaran hidup kita manusia yang telah diberikan tanggung jawab oleh Allah, dianugerahi dengan banyak kasih karunia, tapi kita tidak mampu menggunakan kepercayaan Allah itu, tidak mampu menggunakan, memanfaatkan, mensyukuri kasih karunia Allah itu. Malah kita kemudian jatuh dalam ketamakan dan keserakahan.
Itulah gambaran hidup manusia yang terlalu berambisi duniawi. Gambaran orang yang tidak mau bersyukur. Gambaran orang yang selalu rakus dan tamak dalam hidup. Dan itu nyata pada hidup kita manusia hingga saat ini. Ujungnya adalah kesia-siaan. Para penggarap tadi bukan kebun anggur yang mereka rindukan, yang mereka dapatkan, tetapi yang ada, yang mereka dapatkan adalah kesia-siaan. Dan betapa banyak orang dalam hidup kita seringkali mendapatkan kesia-siaan dalam hidup karena tidak mau mensyukuri apa yang telah diterima dari Tuhan. Itulah sebabnya Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini juga mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Paulus katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa. Paulus meminta kita untuk fokus kepada Allah dalam doa. Fokus pada apa yang baik dan apa yang terhormat yang kita perjuangkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kedamaian pun pasti akan menyertai kita. Sebaliknya, kalau kita mengikuti para penggarap tadi yang hidup berdasarkan keinginan mereka sendiri, keinginan manusia bagi kita sendiri, ambisi-ambisi kita yang kerap kali kadang-kadang buta. Apa yang terjadi kemudian bukan kedamaian yang mereka peroleh, tetapi justru sebaliknya. Sekali lagi Paulus katakan, fokuslah kepada Allah dalam doamu. Fokuslah pada apa yang baik, apa yang terhormat, yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kedamaian pun akan menyertai hidupmu. Maka saudara-saudari, pesan bacaan suci hari ini mengajak kita untuk jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan membiarkan ambisi duniawi yang ada pada kita dan pemikiran-pemikiran sesat kita, keinginan-keinginan kita justru menyesatkan kita, membuat kasih dan kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita justru menjadi sia-sia. Jangan membiarkan ambisimu untuk memperoleh banyak hal di dunia ini membunuh kedamaian hidupmu yang kita rindukan. Mari kita belajar pada Bunda Maria. Bulan Oktober, bulan Rosario, bulan kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita belajar pada Bunda Maria yang tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tetapi mensyukurinya, menerimanya dengan penuh syukur. Dan kemudian kita ingat dalam Injil Lukas, dalam bab 1 ayat 38 kata-kata Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan jawaban Maria itu jawaban yang ia hayati sampai akhir hidupnya. Ia hanya mematuhi, mentaati kehendak Allah dalam hidupnya, yang ia dengarkan setiap hari, yang ia perjuangkan, yang ia lakukan sebagai ungkapan syukurnya pada kasih karunia Allah, yaitu mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang murid-murid Kristus seperti Bunda Maria yang tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati.